Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Munandari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22360101007. Di sini saya akan membuat video untuk UAS Project Komunikasi Persuasif, di mana kita akan membedah visi misi dan serta program yang dibangun oleh para paslon Capres 2024 yang akannya nanti menjadi presiden. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa sebagai anak muda termasuk saya dan anak muda di luar sana memang memiliki peran penting dalam pemilu kali ini. Karena apa? Karena rata-rata pemilih memang anak muda. Dan bagaimana kita bisa menjadi kaum yang partisipasi, yang tidak ikut-ikutan untuk memilih para paslon. Kita memiliki pilihan kita sendiri, ikutin hati nurani kalian, karena bagaimanapun kita tidak boleh golput, karena satu surat suara kita itu sangat penting dan sangat mempengaruhi siapa presiden kita ke depannya. Dan buat kita sebagai generasi muda nih yang memang kali ini baru pertama kali untuk memilih, itu pastinya harus pinter-pinter dalam memilih. Lihat siapa yang menurut kalian visi misinya dapat membangun Indonesia jauh lebih baik. Yang menurut kalian punya jiwa pemimpin yang memang pantas untuk menjadi presiden 2024 nanti, dan yang memang punya hati nurani yang dan background yang bersih. Mungkin kita bisa langsung untuk membedah visi misinya. Oke. Kita akan membahas visi dan misi dari paslon nomor urut 1, Bapak Anies dan Pak Amin, di mana visi mereka itu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan misi mereka itu satu, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah keadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung koperasi Indonesia berhasil di negeri sendiri. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis keberlanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Yang kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Yang kedelapan, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum, dan memberantas korupsi tanpa terbang pilih, serta menyelenggarakan. Lalu ada juga visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan misi pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Yang kedua, menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Yang ketiga, melanjutkan perkembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Yang keenam, membangun dari desa bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Yang ke-8, memperkuat pelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Pun visi dan misi dari paslon 03, Bapak Ganjar dan Pak Mahfud MD, dengan visi gerak cepat menuju Indonesia unggul, dan misi yang pertama, menuju Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Yang kedua, Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi yang tangguh dan berdikari. Yang keempat, hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. Yang kelima, ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. Yang keenam, pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi. Yang kedelapan, Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern.
Nah, ada juga misi tentang pangan paslon 1 dengan kontrak farmingnya, di mana pemerintahan kerjasama dengan para petani bisa menentukan harga terbaik sesuai kesepakatan bersama, lalu petani menyiapkan hasil panennya dan pemerintah membeli hasil panen petani lalu disalurkan ke masyarakat. Adapun paslon nomor 2 dengan food ST-nya, di mana pemerintah membuat lahan untuk sumber daya pangan lalu mempekerjakan para petani dan hasilnya diambil pemerintah, diolah lalu diserahkan ke masyarakat. Nah, pada paslon 3 dengan konsep desa mandiri menjamin kesediaan pangan aman, berkualitas, murah, dan distabilisasi harga. Nah, bagaimana sih gaya komunikasi persuasif yang digunakan pada para paslon? Kalau menurut saya di paslon nomor 1, Bapak Anies dan Mama Imin, Bapak Anies mempunyai sikap public speaking yang bagus. Dia bisa mengutarakan atau memperjelas gagasan dia dengan lugas, maksudnya dengan mereka yang menguasai gagasan mereka. Menurut saya untuk paslon 01 itu sudah lumayan bagus ya dalam penyampaian gagasan, dan mereka bisa mempengaruhi pemilih, atau misalnya mereka bisa mempengaruhi penonton yang menyaksikan debat pada saat itu, dapat melihat bahwa paslon nomor 1 ini pantas untuk menjadi seorang presiden. Lalu bagaimana dengan paslon nomor 2 gitu? Gaya komunikasi persuasi apa yang mereka gunakan? Mereka memiliki gaya persuasi yang dimana kita bisa anggap bahwa emang Pak Prabowo tidak selancar itu dalam berbicara, atau misalnya mereka Pak Prabowo itu tidak memiliki public speaking yang cukup bagus ya, tapi so far untuk gaya bicaranya yang dengan tegas, dengan berani, itu membuktikan bahwa memang Pak Prabowo dapat layak untuk menjadi seorang presiden, dan mereka bisa, Prabowo dan Gibran bisa mempengaruhi para penonton ataupun pemilihnya nanti untuk mendukung mereka di pemilu 2024. Nah, bagaimana untuk paslon nomor 3? Kalau menurut saya dari segi perspektif saya, ketika saya melihat debat tersebut, komunikasinya yang digunakan Pak Ganjar itu memang sangatlah tegas. Dia secara ngomong secara by data gitu, jadi tidak fiksi. Mereka ngomong secara data, tapi memang mungkin ada beberapa data yang dibantah oleh Pak Prabowo karena memang tidak sesuai gitu, maksudnya tidak benar gitu kan. Tapi secara untuk menjadi seorang pemimpin, Pak Prabowo memiliki kualifikasinya sendiri, dimana memang dia backgroundnya dari PDI yang pastinya jiwa nasional atau ideologis Pancasilanya memang kuat gitu, dan memang Pak Prabowo ini bisa mempengaruhi para penonton dan ataupun para pemilih untuk memilih pendukungnya seperti itu.